Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kepemimpinan atau leadership. Leadership itu dari kata leader, leader itu artinya pemimpin, leadership itu kata benda yang artinya kepemimpinan, leader sendiri berasal dari kata lead, L-E-A-D, lead dibacanya, lead itu artinya mengarahkan, menunjukkan, gitu, membimbing ke arah tertentu, itu namanya lead. Jadi kalau ada leading company, itu artinya perusahaan yang dia menjadi pemimpin, dia menjadi kampiun, dia yang mempunyai arah gitu, arah keberlanjutan, arah keberjalanan sebuah perusahaan. Kita bicara konsep kepemimpinan terlebih dahulu. Leadership menurut Robbins and Judge adalah the ability to influence a group toward the achievement of a vision or set of goals. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok agar kelompok itu mencapai prestasi atau agar mencapai visi atau seperangkat dari tujuan. Tujuannya atau tujuan apa? Bisa jadi kalau kelompok itu adalah kelompok perusahaan, maka adalah tujuan dari perusahaan untuk mencapai laba yang sebanyak-banyaknya. Kalau misalkan kelompok itu adalah kelompok diskusi, mungkin tujuannya, visinya adalah bisa menghasilkan produk atau luaran dari kelompok tersebut berupa misalkan PowerPoint yang menarik, kemudian paper yang bagus, yang kemudian bisa menghasilkan nilai yang baik. Jadi itu ya, leadership adalah kemampuan. Jadi kata kuncinya dari kata leadership itu adalah the ability, kemampuan. Ya. Jadi sekali lagi saya garis bawahi bahwa kata kunci leadership itu adalah the ability, kemampuan. Kemampuan untuk apa? Untuk mempengaruhi kelompok, mempengaruhi tim, mempengaruhi sekelompok orang untuk bisa mencapai visi atau tujuan. Gitu. Definisi lain hampir sama, kemampuan untuk mempengaruhi karyawan untuk mengejar secara sukarela keuntungan organisasi. Ini lebih spesifik bicara masalah perusahaan, terutama dalam bidang bisnis. Bahwa seorang manajer dalam dunia bisnis dikatakan dia memiliki leadership adalah ketika dia mampu mempengaruhi para karyawan untuk bisa mencapai keuntungan organisasi secara sukarela. Artinya bukan berarti dia tidak dibayar, dia tetap dibayar. Tetapi bisa jadi karyawan itu melakukan upaya-upaya ekstra agar perusahaannya maju dan bisa mencapai keuntungan yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Berikutnya, ini masih kata Robbins and Judge. Organisasi membutuhkan kepemimpinan yang kuat, strong leadership, memerlukan kemampuan dari para leader, para pemimpin, atau individu-individu yang ada di dalam perusahaan, membutuhkan kepemimpinan, membutuhkan kemampuan orang-orang yang ada di perusahaan untuk mempengaruhi orang lain, untuk mempengaruhi kelompoknya, bisa mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Dan kemampuan itu kemampuan yang kuat, bukan kemampuan yang lemah. Ada orang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang, tapi lemah kualitasnya. Dan itu tidak, tentu saja itu kurang diinginkan oleh perusahaan. Dan juga perusahaan atau organisasi juga memerlukan manajemen yang kuat. Memerlukan para manajer yang mampu memplanning, mengorganizing, mengarahkan, dan mengkontrol atau mengawasi, menyelesaikan tugas, kemudian menetapkan tujuan dan wewenang, menetapkan struktur perusahaan. Itu diperlukan. Jadi perusahaan itu kalau pengen maju, maka dua ya, strong leadership and strong management. Untuk apa? Untuk efektivitas perusahaan. Artinya efektivitas itu adalah
perusahaan itu bisa mengejar atau memperoleh tujuannya dengan cara yang optimal, dengan cara yang terbaik, bukan cara yang terjelek. Mencapai tujuannya mungkin dapat keuntungan yang banyak, tetapi kalau caranya tidak optimal, bisa jadi cara yang dilakukannya cara yang bukan cara yang terbaik. Misalnya terlalu pemborosan, misalnya melanggar aturan, seperti itu. Perusahaan memerlukan para leader, para pemimpin untuk menantang status quo. Status quo itu adalah keadaan tetap, keadaan yang tidak mau berubah, comfort zone, zona nyaman. Nah, para leader itu diperlukan oleh perusahaan untuk bisa menantang zona nyaman tersebut. Zona nyaman siapa? Zona nyaman para leader dia, artinya dia sendiri, para leader pun tentu punya zona nyaman. Kemudian menantang juga status quo, posisi tetap dari para karyawan-karyawannya. Termasuk juga status quo dari lingkungan. Termasuk juga status quo dari struktur yang tidak membangun, yang tidak konstruktif. Jadi intinya menantang status quo itu adalah menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik. Yang kedua adalah menciptakan visi tentang masa depan. Perlu perusahaan itu. Jadi ketika Anda bekerja di sebuah perusahaan, apalagi ketika Anda kemudian diberikan amanat pimpinan di perusahaan, maka Anda bisa menciptakan visi. Visi itu impian tentang masa depan. Di semacam dream, di semacam akan menjadi apa ini lembaga atau perusahaan yang saya pegang ini. Dan menginspirasi anggota organisasi untuk mencapai visi tersebut. Jadi menciptakan, menetapkan, merumuskan visi atau impian, dan juga bisa menginspirasi anggota organisasi. Anggota organisasi bisa jadi bawahannya, partnernya satu level, atau pimpinannya untuk bisa mencapai visi tersebut. Perusahaan juga memerlukan para manajer untuk merumuskan rencana rinci, memplanning. Jadi tadi para leader yang menantang status quo, menciptakan visi tentang masa depan, menginspirasi anggota perusahaan untuk mencapai visi tersebut, itu di level leadership. Di level manajemennya adalah perusahaan memerlukan para manajer yang mampu merumuskan rencana secara rinci, jadi planning. Yang kedua, membuat struktur organisasi yang efisien, struktur. Misalkan ada pimpinan-pimpinannya, ada direktur utama misalnya. Dan yang ketiga, mengawasi operasi sehari-hari. Jadi, fungsi controlling dalam kegiatan sehari-hari itu yang diperlukan oleh perusahaan. Perusahaan perlu manajer yang bisa tiga tadi, merumuskan rencana rinci, membuat struktur organisasi yang efisien, dan mengawasi operasi sehari-hari. Ini yang juga memang tidak mudah. Pengawasan, supervising, atau controlling sering lemah di kita itu, sering lemah. Berikutnya, ada beberapa teori kepemimpinan. Pertama adalah teori sifat tentang kepemimpinan, trait theories of leadership. Artinya begini. Secara implisit, teori sifat tentang kepemimpinan ini menganggap bahwa kepemimpinan itu sudah merupakan aspek karakteristik, bahwa dia mempunyai kemampuan untuk menciptakan visi, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, kemampuan untuk mengajak orang mencapai visi tersebut. Itu sudah merupakan karakteristik dia. Memang dia sejak lahirnya itu udah dari kecil sudah memiliki sifat kepemimpinan. Itu yang kurang lebih trait theories of leadership itu mengatakan seperti itu. Dalam ungkapannya, ini dari bukunya Robin and Judge, teori yang bahwa teori sifat dari kepemimpinan adalah teori yang mempertimbangkan kualitas dan karakteristik pribadi dari seseorang yang membedakan bahwa dia itu pemimpin dari non-pemimpin. Jadi orang sudah bisa, kemudian ini teori yang mengatakan begini, bahwa kualitas dan karakteristik pribadi itu, kalau orang yang tipe pemimpin mah kayak begini. Memang dia sudah sejatinya memang dia seperti itu. Nah, orang bukan pemimpin ya seperti ini. Begitu. Oke. Nah, beberapa ciri karakteristik dari
kepemimpinan yang menurut theories of leadership ini adalah di antaranya dia sudah memiliki personality, kepribadian yang menunjukkan kepemimpinan. Ia kepribadian yang akan menunjukkan keberhasilan dia ketika dia menjadi seorang pemimpin. Contoh di antaranya, saya pernah membahas the Big Five of Personality. Jadi ada 5 kepribadian big yang besar. Di antara ada extraversion, conscientiousness, open, terus kemudian ada 2 lagi. Ya. Nah, dicontohkan di sini, tipikal pemimpin yang dia memang secara kepemimpinan, secara karakteristik, dia memang sudah extraversion. Artinya dia mampu memunculkan dirinya ketika dia berada di sekitar orang lain. Jadi contoh di sini, kepemimpin yang suka berada di sekitar orang dan mampu memunculkan diri. Jadi bukan orang yang merangkat, bukan orang yang ketika dalam perkumpulan dia diam, nggak mau memunculkan, nggak mau menjual dirinya di depan orang banyak. Maka personality dia secara dalam the Big Five of Personality itu tidak masuk. Dia tidak masuk kategori extraversion atau bahasa atau ketika dia seorang, maka disebut extrovert, orang yang suka berada di sekitar orang lain, senang gaul, dan dia bisa memunculkan dirinya. Gitu. Nah, pemimpin yang extraversion, disiplin dan mampu menjaga komitmen yang mereka buat atau conscientiousness atau teliti, dan kreatif dan fleksibel. Ini kreatif dan fleksibel. Itu artinya open, terbuka orang itu, ya. Maka akan lebih mampu menjadi pemimpin dari sisi bahwa kemampuan dia atau karakteristik dia yang extraversion, yang teliti, yang terbuka, itu adalah karakteristik dia sendiri yang mungkin muncul dari aspek gen misalnya, dia sudah dari kecilnya seperti itu. Itu teori kepemimpinan yang pertama. Theories of leadership. Yang kedua adalah teori perilaku kepemimpinan, behavior theories of leadership. Teori perilaku tentang kepemimpinan ini mengatakan bahwa perilaku tertentu itu membedakan pemimpin dari non-pemimpin. Jadi dia melihatnya dari behavior, perilaku, bukan lagi secara karakteristik, yang memang kalau karakteristik itu bisa jadi ini kecenderungan yang ada di dalam dirinya. Jadi mungkin kalau teori sifat karakteristik kepemimpin, dia melihatnya juga dari aspek pribadi dia. Kalau dalam bahasa agama melihat kolbu dia, hati dia, gitu. Oh, dia hatinya itu bersih seperti itu. Dia mungkin yang kalau teoris lebih ke sana. Sementara teori perilaku itu melihatnya itu dari perilaku yang nampak, perilaku yang tampak. Ya. Teori perilaku kepemimpinan ini memberikan sebuah basis dalam memilih orang yang tepat untuk memimpin. Ketika dia misalkan bisa berbicara dengan lantang, dengan bagus, artikulasi yang bagus, ketika dia bisa kelihatan, ketika dia berbicara bisa mempengaruhi orang lain, berarti itu kan dia perilaku dia, ya, action dia, tindakan dia, ini menunjukkan bahwa ini memang orang ini udah kelihatan dia adalah tipikal pemimpin, begitu. Ketika saya saja melihat kalian berpresentasi, saya bisa melihat orang yang ketika berbicaranya itu lantang, jelas, ketika menjawab responsif, kemudian ketika menjawab sangat meyakinkan, ini perilaku dia menunjukkan ada perilaku kepemimpinan. Ya. Teori perilaku kepemimpinan menyiratkan bahwa kita dapat melatih orang untuk menjadi pemimpin. Menjadi pembicara yang ulung, yang unggul, yang berprestasi, yang disukai, itu juga tidak hanya sekedar aspek karakteristik, tetapi juga bisa muncul dari sebuah pelatihan. Jadi menurut teori perilaku kepemimpinan, walaupun orang dari awalnya mungkin secara leadership dia tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain sangat kecil, tetapi ketika dilatih, dia akan mampu mempunyai kapasitas atau kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Itu teori perilaku kepemimpinan. Ya, oke. Jadi kita dapat melatih orang untuk menjadi pemimpin. Makanya di dalam perusahaan itu ada yang namanya training and development.
pelatihan dan pengembangan. Pengembangan ini arahnya adalah untuk mempersiapkan para pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Karena mau tidak mau, kepemimpinan itu akan berputar dan berotasi. Para senior-senior nggak mungkin terus-menerus akan bekerja. Dia mungkin suatu saat akan resign, mau tidak mau dia harus pensiun. Maka harus perusahaan melakukan pengembangan untuk menyiapkan para pemimpin-pemimpin berikutnya. Berikutnya adalah teori kepemimpinan yang ketiga adalah teori kebergantungan. Maaf, ini bukannya pakai P, tapi B, kebergantungan. Teori dalam kepemimpinan mengatakan bahwa keberhasilan kepemimpinan itu tergantung pada aspek lain. Jadi ada kebergantungan kepada aspek lain yang ada di dalam perusahaan, yang ada di dalam lingkungan, yang ada di dalam organisasi. Itu namanya teori kebergantungan atau contingency theories. Ini teori yang sangat kayak macam teori payung yang di bawahnya ada beberapa teori-teori yang dinaungi oleh teori kebergantungan ini atau contingency theories. Yang pertama adalah teori namanya Fiedler. Disebut adalah model Fiedler. Begini, menurut Fiedler, ini dari orangnya yang penemu teori namanya Fiedler. Dia katakan begini, bagian dari ini model Fiedler ini, teori Fiedler ini mengatakan bahwa kelompok yang efektif, ya, kelompok yang efektif. Kelompok itu artinya misalkan perusahaan yang terdiri dari bosnya sama bawahannya, kelompok katakanlah. Bergantung pada kecocokan yang tepat antara gaya pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahannya. Ya. Gaya kepemimpinan itu kan macam-macam. Ada gaya kepemimpinannya yang mungkin cenderung lebih humoris, ada gaya kepemimpinan yang lebih serius, ada gaya kepemimpinan yang lebih berorientasi pada menyelesaikan tugas, ada gaya kepemimpinan yang lebih berorientasi kepada membina relationship atau hubungan dengan karyawan. Itu banyak gaya kepemimpinan itu, banyak sekali. Nah, menurut Fiedler ini, bahwa sebuah perusahaan katakanlah atau sebuah kelompok, sebuah tim, itu akan efektif, akan berhasil mencapai tujuan, bergantung pada kecocokan. Cocok tidaknya antara gaya kepemimpinan dari si pemimpin yang tadi, apakah dia humoris, apakah dia itu lebih fokus kepada tugas, apakah dia lebih kepada apa namanya relationship atau hubungan gitu. Tergantung mana gaya kepemimpinan dengan bawahan. Bawahannya cocok yang mana nih? Nah, kemudian yang kedua, sejauh mana situasi, sejauh mana aturan lingkungan memberikan kendali dan pengaruh kepada pemimpin. Jadi model Fiedler ini sangat bergantung bahwa seorang leader, dia bergantung kepada apa? Kecocokan dia dengan bawahan. Kalau karakteristiknya, kalau gaya kepemimpinan tidak cocok dengan bawahan, bisa jadi dia gagal, walaupun dia seorang pemimpin yang visioner. Yang kedua, akan bagus kepemimpinan dia ketika situasi memang memberikan dia sebuah kendali, memberikan dia sebuah otoritas untuk bisa mengendalikan. Seperti itu. Ya, misalnya seorang pemimpin ternyata dia tidak memiliki semacam kendali, terkungkung dan terkooptasi, atau dia tidak mempunyai kendali yang luas. Bisa jadi walaupun dia seorang pemimpin yang memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain, tapi karena kendalinya terbatas, bisa jadi dia gagal menjadi seorang pemimpin yang baik. Berikutnya adalah teori yang kedua dalam teori ketergantungan dalam kepemimpinan ini adalah teori kepemimpinan situasional. Teori kepemimpinan situasional ini berfokus pada pengikut, pada follower. Kalau dalam perusahaan berarti ini ada leader, ada manajer, ini ada bawahan, anak buah. Menurut teori kepemimpinan situasional, kepemimpinan yang sukses itu tergantung pada pemilihan gaya kepemimpinan yang tepat, yang bergantung pada kesiapan pengikut, yakni kesiapannya adalah sejauh mana pengikut bersedia dan mampu menyelesaikan tugas tertentu. Lebih spesifik lagi kalau ini mah. Jadi kecocokan antara pemimpin dengan bawahan ini dikaitkan dengan sejauh mana bawahan ini bersedia mau
mau dan mampu, dua kata kunci. Mau dan mampu menyelesaikan tugas. Menyelesaikan job desk. Seperti itu. Nah, kepemimpinan situasional ini akan diuji ketika dia menghadapi 4 perilaku dari para pengikutnya. 4 perilaku dari para pebawahannya. Yang pertama, ini masih menurut buku Robin and Judge 2017. Jika pengikut, jika bawahan, jika follower tidak mampu dan tidak mau melakukan tugas, maka menurut teori kepemimpinan situasional, pemimpin perlu memberi arah yang jelas dan spesifik. Jadi dikasih tahu nih arahnya ke sini supaya dia mampu, dan kemudian spesifik khusus. Spesifik itu sangat khusus, jadi tidak tidak general begitu. Jadi diarahkan. Jadi si karyawan itu dia ketika dia tidak mampu dan tidak mau, diberikan arahannya yang jelas, mungkin dimotivasi dia agar dia bisa mau melakukan itu. Begitu. Dan kemudian mampu melakukannya karena sudah diberikan arahan yang jelas. Direction-nya itu sudah clear, nih ke sini, nih ke sini, ke sini, ke sini ya, seperti itu. Yang kedua, jika mereka para pengikut itu tidak mampu tetapi mau, nggak bisa mengoperasikan komputer tapi mau, ya, pemimpin perlu menampilkan orientasi tugas yang tinggi untuk mengimbangi kurangnya kemampuan pengikut. Orientasi tugas yang tinggi itu bisa jadi misalkan pemimpinnya turun ke bawah, ajarin karyawannya yang tidak mampu mengoperasikan komputer misalkan dalam software tertentu. Itu namanya pemimpin yang menampilkan orientasi tugas yang tinggi. Atau misalnya si pemimpin itu yang punya orientasi